Menurut Kathleen McDonald, menyebutkan bahwa meditasi adalah aktivitas kesadaran mental yang melibatkan pikiran dengan bentuk konsentrasi secara tunggal juk pada sebuah objek atau internal dan berkomunikasi dengan batin kita sendiri. Pada meditasi ini, pikiran dapat dibagi menjadi kesadaran akal, penglihatan, pendengaran, bau, rasa, dan sentuhan. Sedangkan kesadaran mental berkisar dari pengalaman atau keinginan yang mencakup proses intelektual, perasaan, emosi kita, ingatan kita, dan impian kita. Adapun tujuan utama meditasi ini adalah untuk membangkitkan tingkat kesadaran yang sangat halus dan digunakan untuk menemukan kenyataan secara langsung dan intuitif. Kesadaran intuitif ini yaitu bagaimana keadaan digabungkan dengan cinta dan kasih sayang untuk semua makhluk yang dikenal sebagai pencerahan. Sedangkan Bhagas Sri Rajneesh memandang bahwa meditasi adalah petualangan-petualangan terbesar yang bisa dilakukan oleh manusia dalam kehidupan ini dengan tidak melakukan apa-apa, tidak ada tindakan, tidak ada pemikiran, dan tidak ada emosi. Dan yang kita lakukan adalah hanya kesenangan semata. Lalu dari mana datangnya kenikmatan dan kapan datangnya jika kita tidak melakukan apa-apa? Kenikmatan bisa datang dari mana-mana, asal kita melakukan hal-hal dengan sungguh-sungguh dan selalu gembira. Meditasi juga bisa diartikan sebagai kegiatan mental terstruktur, dilakukan selama jangka waktu tertentu untuk menganalisis, menarik kesimpulan, dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk menyikapi, menentukan tindakan, atau menyelesaikan masalah individu dan perilaku hidup. Manusia dapat secara bebas memberikan nilai-nilai tersendiri tentang arti meditasi bagi kehidupannya. Oleh karena itu, hanya dengan mempraktekkan meditasi dalam hidup, manusia bisa merasakan manfaat suatu perjalanan meditasi untuk melepaskan kita dari penderitaan pemikiran, baik dan buruk, yang sangat subjektif, yang secara proporsional berhubungan langsung dengan kelekatan kita terhadap pikiran dan penilaian tertentu. Kita harus memahami bahwa hidup merupakan serangkaian pemikiran, penilaian, dan pelepasan subjektif yang tiada habisnya, yang secara intuitif melalui meditasi mulai kita lepaskan. Jika manusia melakukan meditasi dengan baik dan tepat, akan banyak menghemat waktu dan energi untuk pencapaian pergerakan pertumbuhan dalam diri. Boleh jadi dalam prosesnya nanti kita akan paham karena sebenarnya tujuan kita hidup ini, kita akan terus bergerak ke puncak tertinggi, dan itulah alasan kenapa kita masih bertahan lahir dan lahir lagi. Meditasi kita harus lakukan sendiri dengan proses waktu yang panjang dan sangat membosankan. Semua teknik meditasi bisa membantu kita. Berawal dari meraba-raba dalam sebuah kegelapan, tiba-tiba suatu hari kita akan menjadi saksi. Karena bermeditasi adalah karena kita menjadi saksi. Untuk mencapai pemahaman meditasi, kita butuh teknik untuk mencapai tujuan, karena kita dalam hidup akan terus berpikir untuk terus-menerus meningkatkan kesadaran. Coba kita renungkan kenyataan hidup saat ini. Dari hal sederhana yang dapat membantu kesuksesan kita. Dengan meditasi dapat mendorong kesuksesan maksimal yang merupakan salah satu praktek yang memiliki dampak besar pada kita. Secara umum, alasan mengapa meditasi harus menjadi bagian dari hidup kita adalah bahwa hidup kita dalam ketiadaan adalah sebuah kekacauan dengan masalah hidup. Kehadiran meditasi akan membawa kelancaran dan perdamaian. Meditasi yang tepat dapat membantu kita untuk menenangkan tubuh dan pikiran. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek meditasi secara teratur adalah cara yang efektif, sederhana, dan aman untuk menyeimbangkan emosional seseorang, kondisi mental, dan fisik. Selain itu, meditasi dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang diperlukan ketika kita menderita sakit. Dengan meningkatkan kekebalan tubuh kita,